Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin. Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin adalah lembaga pendidikan Islam terpadu swasta non-pemerintah yang berada di bawah yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin. Didirikan pada tanggal 22 Juni 1978 oleh Fuang Syekh Muhammad Said beserta 4 orang putranya, yakni Fuang Haji Andi Tola Fattabillah, Fuang Haji Andi Samsul Bahru Fattajaga, Fuang Dr. Andas Haji Andi Sanisyu Fattaduni, dan Fuang Haji Andi Pawelangi Fattakasau. Dengan sistem kurikulum yang terpadu, pendidikan asrama dan non-asrama. Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin berdiri pada tahun 1978, didirikan oleh Fuang Syekh Muhammad Said, Ibnu Syekh Muhammad Yunus beserta keempat putranya. Jadi memang dari awal pondok ini didirikan di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Suebilang, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin ini membawahi pondok pesantren dan madrasah, ya. Madrasah itu ada 3, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Sedangkan pondok pesantren ini pondok pesantren yang menganut kholafiyah, ya, kholafiyah sistem. Jadi pada awalnya pada tahun 1976 itu yang berdiri adalah madrasah dulu, ya. Baru di tahun 1978 itu didirikan yayasannya, dan menyusul pada tahun 2008 itu baru pondoknya, ya, ada santri yang mukim. Jadi kita ada target-target, ya, yang harus dicapai. Yang pertama misalnya minimal sekali kalau setiap tingkatan itu baik MTS maupun MA setelah menempuh pendidikan 3 tahun mereka harus menguasai 3 juz, ya, hafal 3 juz. Itu yang non tahfiz. Sedangkan yang tahfiz itu memang bisa 10, bisa 15, dan target kita kalau bisa memang ya bisa hatam 30 juz. Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin membawahi pondok dan madrasah. Madrasah terdiri dari 3 tingkatan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA, yang terletak di Jalan Syekh Muhammad Said II, RT 5, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi pesantren yang strategis karena berada di dekat jalan dan berdampingan dengan Masjid Saidiyah Tangkit Baru, sehingga Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin sangat mudah dijangkau. Didukung oleh lingkungan yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk penatnya perkotaan, Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin berupaya membentuk generasi muda, penerus bangsa yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna dapat menyongsong masa depan yang gemilang. Dari Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin ada 3 tingkatan, yaitu Madrasah Aliyah punya siswa yaitu 89, kemudian dari MTS ada 143, dari MI ada 93. Jadi jumlah keseluruhan ada 325 santri. Kalau santri kita ada berasal dari beberapa daerah,
ada dari luar provinsi, ada juga di dalam provinsi Jambi. Kalau di dalam provinsi Jambi seperti dari Tanjung Jabung, daerah Tungkal, Sabak, kemudian dari desa tetangga sesama-sama Sungai Gelam, ditambah dengan yang mungkin yang ada di Tangkit Baru. Dari di luar provinsi ada dari Lampung, kemudian ada juga yang dari DKI dan Palembang. Yang madrasah itu sekitar 80% dari lingkungan desa Tangkit Baru, yang 20% dari desa tetangga, bahkan ada yang dari provinsi, berarti di luar Kabupaten Muara Jambi, karena kita di sini Muara Jambi berdampingan dengan provinsi. Jadi ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten. Alhamdulillah dalam semester ini kita sudah sistem tatap muka. Setiap hari kita hadir, cuman untuk sementara jamnya yang belum normal. Biasanya kita masuk dari jam 7.00 sampai jam 14. Kalau sekarang itu setengah 8 atau jam 7.30 sampai jam 12 setelah selesai sholat zuhur sudah boleh pulang. Yang non mungkin. Tetapi kalau yang mondok ke asrama dan melanjutkan pembelajaran pondok. Khusus untuk tenaga kependidikan kita itu mempergunakan atau mengambil dari desa Tangkit Baru itu mungkin sekitar 90%. Jadi ada yang dari alumni kita dari Raudatul Muhajirin ini yang sudah tamat kuliah, kita kembali mengabdi di madrasah kita. Ada juga beberapa guru dari provinsi lain karena pindahan memilih madrasah kita, pindah masuk sekolah di mengambil mata pelajaran seperti guru infasing yang ada di madrasah kita dan guru sertifikasi itu memenuhi jam mengajar yang tidak cukup di jam pelajaran di sekolah lain. Proses belajar mengajar, Majelis Guru memang sudah memberikan metode-metode yang bermacam-macam dalam untuk mencapai proses belajar mengajar tersebut, sehingga seperti diskusi, tanya jawab itu memang sudah diluangkan waktunya setiap proses belajar mengajar supaya anak-anak kita bisa mengeluarkan pendapat sendiri, ataupun sejak dini untuk mengeluarkan pendapat, bahkan bisa bertanya hal-hal yang kira-kira belum jelas yang dia belum pahami untuk dipelajari. Kurikulum yang ditetapkan di Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin berdasarkan kurikulum Kemenak dan ditambah beberapa materi kepondokan seperti tahfizul Quran, tilawah Quran, syahril Quran, pembelajaran kitab kuning, pembelajaran bahasa Arab, seni kaligrafi, pendalaman ilmu tajwid, hadroh, marawis, dan kompangan, serta seni bela diri pencak silat. Kegiatan tersebut telah banyak meraih penghargaan, baik regional hingga nasional. Alhamdulillah, kami di sini selaku Kepala Pengasuhan Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin. Kami berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Jadi prosesnya kenapa bisa kami sampai di sini? Di pondok kami itu alumninya, setiap alumni dari perguruan tinggi di sana akan dikirim sebagai tenaga pengabdi. Dan alhamdulillah kami dikirim di pondok pesantren ini sebagai pengabdian. Jadi kami di sini santrinya itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi santri kami bangunkan sekitar pukul 3.30 atau setengah 4 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah. Setelah melaksanakan sholat tahajud, diikuti dengan pembacaan sholawat, mengaji bersama sampai masuk waktu azan subuh. Kemudian sholat berjamaah subuh. Setelah itu dilanjutkan dengan setoran hafalan sampai pada pukul 6.30. Habis itu, disitulah waktunya anak-anak untuk mandi, sarapan, dan siap-siap untuk ke sekolah. Karena pada saat pukul 7.30 nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan yang formal, yaitu madrasah. Mulai dari pukul 7.30 sampai masuk waktu sholat zuhur.
Nah, setelah sholat duhur dilanjutkan lagi dengan kegiatan pondok, yaitu adanya kegiatan kultum, ya, kuliah 7 menit. Nah, kemudian setelah itu anak-anak makan siang, santri semuanya makan siang. Nah, kemudian istirahat sampai pada pukul masuk waktu sholat asar. Nah, setelah sholat asar dilanjutkan dengan kegiatan murojaah, ya, atau mengulang-ulang hafalan yang telah disetor sampai pada sekitar pukul 17.00. Nah, setelah itu kegiatan ekskul seperti olahraga, biasanya juga di kegiatan pencak silat dan lain-lain sebagainya, kegiatan dari ekstra kurikuler yang telah disediakan. Kemudian masuk waktu maghrib, santri kembali siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Setelah sholat berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan setoran hafalan lagi. Jadi di sini santrinya dipenuhi dengan kegiatan khususnya tahfizul Quran, ya, berkaitan dengan Al-Quran, ada syarhil, tilawah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sholat isya secara berjamaah. Setelah sholat isya akan diadakan lagi kegiatan, yaitu kegiatannya belajar pada malam hari, yang dimana belajar malam itu diisi dengan berbagai kajian, diantaranya kajian kitab kuning, nahwu sharaf, kemudian kajian-kajian fikih yang sangat dibutuhkan oleh santri itu sendiri. Di Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin ini, pengelolaan pendidikan, pengajaran, serta kegiatan santri dibina dan dibimbing oleh guru dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya, berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, baik pondok pesantren maupun perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung madrasah, gedung asrama, ruang UKS, perpustakaan, sanggar kaligrafi, saung, koperasi, lapangan olahraga, kebun nanas, kolam ikan, dapur umum, pos keamanan, ranjang bertingkat, kantin, masjid, dan aula pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.